Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good people, hai, saya Talia Salkaura, adiknya Kak Aura. Nah, selamat datang di Salkaura Official Channel. Nah, jadi hari ini seperti di judulnya ya, seperti di judulnya, saya atau Talia akan membahas pengalaman sedikit tentang beasiswa yang Talia alamin, atau aku aja kali ya yang aku alamin. Nah, jadi dulu tuh aku kuliah di sini, alhamdulillah keterimanya di sini UGM, dan aku cuma nyoba 3 kali beasiswa karena waktu itu aku mikirnya aku pesimis, gak mungkin orang yang biasa-biasa kayak aku keterima dapat beasiswa gitu kan. Jadi waktu itu pertama kali coba BU kayak Kak Aura sama Kak Brina. Nah itu mereka memang pinter ya, jadi jempol aja semuanya. Nah begitu aku coba waktu BU nggak keterima. Oke, itu waktu semester berapa ya? Nah habis itu ketika semester 5 sama 6 itu aku coba-coba. Nah ntar lagi aku akan ngebahas bagaimana aku dapetin beasiswanya, tahu dapat beasiswanya, terus kayak pertanyaan kalian mungkin nominalnya berapa, persyaratannya apa, lalalali, nanti aku bakal jelasin. Nah tapi sebelum itu aku mau ceritain dulu sedikit. Nah, karena pertama beasiswa unggulan itu aku nggak keterima, ya udah, maksudnya oh iya. Nah beasiswa unggulan itu kan ya IP-nya bagus, bikin esai dan lain-lain sebagainya kan. Oke, nah habis itu semester 5 dan semester 5 tuh aku ngeliat kan, oh ada nih beasiswa di Paragon sama pokoknya banyak tuh. Kalau UGM dia di websitenya banyak. Nah kebetulan yang kualifikasinya nggak terlalu banyak saat itu, dan beasiswa yang ada di website itu biasanya waktunya cuma seminggu pendaftaran. Nah ya udah saya gercep-gercepan kan, satu minggu itu. Nah waktu itu ada Paragon sama ini Bakti BCA, dan alhamdulillahnya keterima yang Bakti BCA. Nah jadi buat kalian yang misalnya pesimis kayak aku yang nilai IP-nya biasa aja, IPK-nya biasa aja, ya nggak buruk, nggak tinggi juga. Nah boleh ditontonin sampai habis ya. Oke, jadi jangan pesimis buat dapat beasiswa karena kalian spesial tiap orangnya. Dan donatur atau sponsor itu pasti ngelihat kalian itu kayak aku, mungkin nggak pinter tapi mungkin ada sisi atau spesial yang unik dari diriku, mungkin gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, kita tahu dulu nih ada berapa jenis beasiswa. Jadi ada yang aku tahu ada 3, tapi kalau misalnya lebih dari 3 mungkin bisa di komen di bawah ya. Jadi yang pertama itu adalah beasiswa penuh atau beasiswa, ya contohnya itu kayak beasiswa unggulan, kemudian LPDP yang seperti itu. Nah jadi adalah beasiswa yang pendanaannya itu melingkupi semua kebutuhan kita saat kuliah. Jadi misalnya uang jajan udah masuk, kemudian uang kuliahnya juga udah masuk ke situ, kemudian uang akomodasi sampai ke sarana dan prasarana untuk mendukung belajarnya kita. Itu yang beasiswa penuh. Yang kedua adalah beasiswa parsial, yaitu beasiswa seperti namanya, parsial itu sebagian. Jadi beasiswa sebagian, jadi pendanaannya itu nggak full, jadi nominalnya tergantung oleh donatur atau sponsor yang memberikan beasiswa. Dan yang ketiga adalah beasiswa proyek atau project. Jadi beasiswa yang kita dapat dananya dari project yang kita ajukan, kan? Oke, itu jenis-jenis beasiswanya. Dan yang keterima itu alhamdulillah kemarin beasiswa Bakti BCA untuk semester 5 ke 6. Jadi ada 2 semester nih. Dan beasiswa Bakti BCA itu adalah bentuk corporate social responsibility dari BCA untuk S1 yang berprestasi begitu, namun mungkin ada kendala di finansialnya. Nah jadi kemarin itu aku coba-coba ya, namanya juga untuk membantu orang tua, siapa sih yang nggak mau coba ya kan. Ya udah, alhamdulillah dapet gitu kan. Oke, kita masuk ke untuk beasiswa Bakti BCA ini sekarang ada 18 perguruan tinggi ya kalau nggak salah. Itu salah satunya ada di UGM, kemudian ada di UI. Nah ini nih nanti aku cantumin perguruan yang Bakti BCA membantu untuk mendanainya beasiswanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama.
Nah, pertanyaan pertama adalah kita tahu dari mana ada beasiswa Bakti BCA. Jadi pada umumnya beasiswa-beasiswa yang ada di UGM itu pasti dipublish di website yang namanya Ditmawa UGM atau Direktorat Kemahasiswaan UGM. Jadi website itu nanti itu isinya banyak, tapi salah satunya fungsinya adalah memberikan pemberitahuan kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk adanya beasiswa gitu kan. Ini aku kasih videonya. Kita klik. Nah, ini adalah penampilan website Ditmawa UGM punya, dan segmen untuk beasiswa itu ada di sini, di terbaru juga ada, dan ada di informasi umum dan lowongan. Biasanya lowongan ini adalah untuk magang sebagai pustakawan ya. Dan kita pencet read more aja. Nah, ini adalah publish dari beasiswa-beasiswa yang sedang aktif sekarang. Lama untuk mengumpulkan berkas atau untuk submit itu cuma 1 minggu. Jadi dalam rentang 1 minggu itu kita ngurus surat rekomendasi, surat nabzah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya UGM itu gercep ya akademiknya. Jadi kita begitu surat rekomendasi diurus hari ini, mungkin lusa paling lama itu udah keluar. Dan pengumpulan berkasnya itu ke Subdit Kesejahteraan Mahasiswa Ditmawa UGM di masing-masing fakultas, yang sebelumnya kita entry dulu di sistem informasi beasiswa UGM punya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berapa lama pengumuman hasil penerimaan beasiswa Bakti BCA? Nah, itu waktunya 1 bulan. Dan itu diumumkan di website Ditmawanya, Ditmawa UGM. Dan ada cerita lucunya nih. Jadi karena aku nggak pantengin, jadi aku nggak tahu aku terima apa enggak kan. Dan kebetulan mungkin temenku juga coba. Nah, alhamdulillah dari prodi kami sama fakultas kami keterima 3 orang. Dan itu semua dari prodi kami. Dan jadi teman-teman, ada satu temanku yang bilang, "Talia selamat ya." Habis itu, "Kenapa kok bilang selamat?" gitu kan. Dia bilang, "Kamu keterima di beasiswa Bakti BCA loh." "Oh iya." Makasih, Pak. "Oh iya." Nah, setelah dari itu ya aku bilang kan, "Makasih ya." gitu kan. Nah, setelah dari itu aku cek ternyata emang ada namaku di pengumuman yang diumumkan di website Ditmawa UGM. Jadi buat kamu mendingan pantengin terus. Next ke pertanyaan ke beasiswa Bakti BCA saat itu serentak ya, serentak di seluruh Indonesia. Jadi berbagai perguruan tinggi pun dibuka saat itu untuk penerimaan beasiswa Bakti BCA. Dan di UGM itu kuotanya 50 orang. Aku nggak tahu udah yang daftar berapa, cuman keterimanya 50 orang dan aku salah satunya. Dan kalau misalnya tahun 2019 itu ada 18 perguruan tinggi, dikaliin aja deh 50 kali 18 itu sama dengan 900 orang penerima beasiswa Bakti BCA di Indonesia. Ini pasti pertanyaan yang juga kalian tunggu nih. Dapat berapa kak gitu kan? Terus pembayarannya gimana kak gitu kan? Nah, dapatnya tuh alhamdulillah kemarin nominalnya 2 digit. Alhamdulillah, ngebantu banget sih, ngebantu banget. Kemudian pembayarannya itu bertahap, karena kan semester 6 sama semester 5 sama semester 6. Jadi bertahap gitu, ditransfer rekening masing-masing. Jadi ketika kita gathering pertama, itu kan kita diajak ke pusat kantor pusatnya di Jogja. Habis itu ya udah kita diajak keliling, pengenalan divisi gitu kan. Habis itu makan-makan, mentoring juga. Nah, ketika itu juga kami mengurus kartu ATM BCA di situ. Ya udah, jadi kalau misalnya pengumuman atau pemberitahuan itu melalui grup WA yang sudah dibuat untuk seluruh penerima beasiswa Bakti BCA di UGM. Nah, ini dia pertanyaan yang paling kalian mungkin tunggu. Persyaratannya apa aja? Nah, persyaratannya itu ada di sini. Persyaratannya itu seperti data biodata
pribadi, kemudian surat rekomendasi, surat nabza, kemudian dan lain sebagainya, KK, KTP dan lain sebagainya. Yang aku mau tekankan adalah organisasi kita dulu waktu sekolah sama waktu kita kuliah. Jujur waktu SMA itu aku nggak aktif ya, nggak aktif, paling cuma sekitar ngikuti 1-2 ekskul ya, karena aku bukan orang yang gampang keluar malam. Jadi ya itu aja nih ya, cuman ada 2 ekskul yang aku ikuti. Kemudian untuk yang kuliah aku cuman ngikuti sekitar 1-2 juga, 1 sampai iya. Dan itu kalau dibandingkan yang lain itu nggak ada apa-apanya ya, itu cuman di HMJ doang, himpunan mahasiswa jurusan, jadi aku nggak sampai ke UKM. Sama kendalanya nggak bisa keluar malam. Ada beberapa sertifikat yang menurut aku pun biasa aja, karena teman-temanku mungkin lebih banyak sertifikat. Jadi kalau saran aku ya perbanyak organisasi waktu SMA, perbanyak organisasi waktu, bukan perbanyak sih, aktif di organisasi, aktif. Ya minimal jadi anggota, hebatnya jadi ketua. Ya sebetulnya ketua atau anggota itu pilihan kamu sih. Kamu mau yang aktif banget bisa jadi ketua. Kalau misalnya kamu yang mau adem ayem tapi tetap berkontribusi, kamu bisa jadi anggota. Why not gitu kan. Nah terus kemudian aku mikir mungkin aku keterima karena ini ya. Nah di sini ya kamu bisa lihat bahwa cita-citaku, mata kuliah favoritku, tokoh favoritku. Nah kamu bisa lihat di sini semuanya berhubungan dengan latar belakangku. Yang pertama itu adalah cita-citaku menjadi ahli tata ruang. Ya, aku pernah bermimpi menjadi ahli tata ruang. Namun cita-cita itu gimana ya? Cita-cita itu bisa seiringnya waktu kamu bisa menemukan yang ini loh aku gitu, atau ketemu yang lain ini loh aku. Jadi aku masih labil ya, tapi aku pernah bercita-cita jadi ahli tata ruang, dan mungkin kalau kedepannya aku menjadi ahli tata ruang. Nah, yang mata kuliah favorit ini adalah geografi politik. Aku ngambil geografi politik, milih ini untuk diisi ke mata kuliah favorit karena memang geografi politik menurut aku kayak wow. Dan alhamdulillahnya waktu itu nilainya A, jadi bagus gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah tokoh favoritku. Nah, tokoh favoritku saat itu aku mikirnya kan yang berhubungan wali kota Surabaya. Itu yang kupikirkan untuk menjadi tokoh favoritku dulu. Jadi bukan bertolak belakang ya, aku mikirnya begitu. Dan yang mata kuliah favoritku itu juga nilainya cukup bagus, A kan. Oke. Formulir ini juga ada pengisian tentang keragaman olahraga atau seni. Ini aku isi ya, aku nggak kosongin karena sini ada pengalamanku juga. Yang aku nggak isi itu pertama pengalaman kerja, karena aku belum pernah sama sekali kerja saat itu. Yang kedua adalah karya tulis atau ilmiah. Nah, kolom ini aku kosongkan karena memang aku nggak ngikutin sama sekali gitu kan ketika itu. Dan yang ini nih yang mungkin salah satu paling besar kali ya, seperti yang muncul nih di layar. Nah, kita dikasih pendapat berdasarkan topik di sini. Jadi kita bisa milih, dan aku milih topik yang A. Dan jawabanku sesungguhnya adalah nggak wow, tapi mungkin unik ya, bisa keterima gitu loh. Mungkin mereka yang melihatnya menjemata atau memang anak ini unik, mungkin gitu kan. Itu sih yang paling penting persyaratannya menurut aku. Jadi yang pertama itu ada pengalaman organisasi kamu, prestasi kamu, kemudian pendapat kamu terkait topik yang diminta untuk diberikan pendapat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, habis keterima beasiswa Bakti BC itu harus ngapain? Kita cuma mengumpulkan transkrip nilai setiap semester 5, semester 6 berakhir ke Ditmawa. Kemudian setelah itu kita mendapat di semester pertama itu, semester 5 kita mendapatkan gathering pertama. Terus kedua, semester ke-6 kita mendapatkan
soft skill berupa inap gitu. Kita di salah satu hotel, kemudian kita di hari itu full soft skill, mentoring, kemudian outbound juga, kemudian sharing session yang entrepreneurship, kemudian leadership dan lain sebagainya. Namun sayangnya aku nggak bisa jelasin kalian gimana karena aku nggak ikut. Jadi kebetulan waktu aku KKL dulu bersamaan dengan soft skill itu, jadi aku dapat pengalamannya sangat disayangkan. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu adalah keunggulan dari beasiswa parsial. Jadi, yang pertama adalah tidak ada ikatan dinas apapun. Jadi, setelah lulus kuliah, kalian tidak ada kewajiban atau harus tanda tangan, pokoknya habis lulus harus kerja di sini. Nah, itu nggak ada di beasiswa Bakti BCA. Yang kedua adalah kita difasilitasi program pengembangan soft skill bagi penerima beasiswa Bakti BCA. Jadi antara lain ada pelatihan leadership, sharing session entrepreneurship, kemudian ada mentoring, kemudian ada outboundnya juga, dan lain sebagainya. Nah, itu penting banget ya untuk diri kita untuk bisa mengembangkan potensi diri. Jadi sebagai pemimpin bagaimana, kemudian untuk entrepreneurship atau kewirausahaan itu gimana, dan lain sebagainya. Nah, itu dia adalah pengalamanku menerima beasiswa parsial, beasiswa Bakti BCA. Terima kasih kepada BCA. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Sebisa mungkin aku jawab atau Kak Ura yang jawab. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, boleh di like, kemudian di subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan beasiswa parsial gini. Apalagi di saat COVID ini banyak beasiswa yang mulai buka ya. Oke, cukup sekian dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai, kalau kalian yang masih nonton, kenalin, ini adalah Penguin. Dia adalah bikinan Uti. Lucu banget kan? Dari sikat WC guys. Enggak deng, enggak ya, ini brand new ya, enggak yang habis dipakai sikat WC nya. Oke, bye bye.